Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Latif. Di sini saya akan mempresentasikan tentang COVID-19 sebagai pemenuhan bahan diskusi mata kuliah Bahasa Indonesia di Universitas Terbuka, di mana bahan acuan yang kita ambil yang pertama adalah BMP sebagai pedoman pengambilan gagasan, yang kedua adalah Aludokter sebagai literasi digital. Oke, kita mulai dari yang pertama, apa itu COVID-19. COVID-19 sendiri merupakan infeksi yang diakibatkan oleh virus corona, di mana virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Jadi ketika orang terjangkit atau siapapun itu yang penyintas daripada COVID-19, dia akan terserang pada sistem pernafasannya terlebih dahulu. Jadi penyakit ini dapat menyebabkan gangguan ringan pada pernafasan, infeksi paru-paru berat, bahkan sampai pada kematian. Pada umumnya, para penyintas atau orang yang terinfeksi COVID-19 ini akan mengalami gejala umum dan gejala penyerta. Gejala umum diantaranya adalah demam. Jadi ketika orang terkena virus COVID-19, dia akan mengalami demam, di mana dia akan mengalami demam dengan suhu tubuh lebih dari 30 derajat Celcius. Yang kedua adalah dia akan mengalami pusing. Yang ketiga adalah sesak nafas, itu salah satu gejala umum. Yang kedua adalah apa itu gejala penyerta? Gejala penyerta ini gejala yang setiap orang beda-beda, bahkan ada yang merasakan, ada yang tidak. Jadi kalau gejala umum ini dia umum sudah. Kalau orang terkena COVID-19 memang mengalaminya seperti ini. Tapi kalau gejala penyerta setiap orang beda-beda. Apa itu gejala penyerta? Salah satunya adalah diare. Jadi dia diare, terus terjadi konjungtiviti, hilangnya kemampuan mengecap, hilangnya kemampuan mencium bau, dan ruam pada kulit. Bahkan ada mengalami penurunan oksigen. Itu yang salah satu dari itu adalah gejala penyerta. Jadi setiap orang beda-beda seperti itu. Tapi kalau gejala umum, dia secara umum orang yang terinfeksi akan mengalami hal yang seperti itu. Yang tiga itu tadi. Oke. Yang kedua, COVID-19 sendiri itu pertama kali terjadi atau terdeteksi atau ditemukan yaitu di Wuhan, Cina pada bulan Desember akhir 2019. Makanya diberi nama COVID-19 karena dia ditemukan pada akhir tahun 2019. Seperti itu. Virus ini menyebar sangat cepat, bahkan hampir di seluruh belahan dunia mengalami pandemi COVID-19. Makanya kita tidak heran diberitakan bahwa banyak yang melakukan lockdown, itu sebagai salah satu upaya pencegahan daripada penyebaran COVID-19. Di Indonesia sendiri kita mengenal yang namanya PSBB dan juga PPKM, atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat sebagai upaya pemerintah dalam pencegahan dan meminimalisir penyebaran virus tersebut. Dimana pemerintah kita juga mempunyai slogan yang namanya 3M. Kita kenal dengan istilah 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Di Indonesia sendiri, angka penyebaran COVID-19 atau infeksi COVID-19 itu sendiri mencapai 4.246.800 jiwa. Itu diambil pada tanggal 4 November 2021. Seperti itu. Di mana yang berpotensi terjangkit COVID-19 adalah mereka yang berada di usia lanjut atau biasa kita kenal dengan lansia, yaitu ketika lebih dari 60 tahun. Jadi lansia yang usianya lebih dari 60 tahun, dia berpotensi lebih banyak atau berpotensi lebih besar terinfeksi COVID-19 dengan gejala-gejala yang berat. Seperti itu. Yang kedua, kalau kita bicara dengan berdasarkan usia, tapi kalau kita berdasarkan jenis kelamin, di mana dari literasi yang kita dapat dari Aludok, yaitu pria lebih dominan daripada wanita, seperti itu. Jadi
Itu berdasarkan usia dan jenis kelamin penyebarannya. Yang kedua adalah angka kematian. Angka kematian yang diakibatkan daripada COVID-19 sendiri di Indonesia itu mencapai 143.500 jiwa atau sekitar 3,4%. Ya, itu angka kematian yang diakibatkan oleh virus corona yang ada di Indonesia. Yang kedua, di mana dari angka yang 4.246.802 jiwa itu yang sembuh, yang berhasil sembuh daripada infeksi ini sekitar 4.091.930 jiwa. Ya, jadi potensi sembuhnya lebih besar seperti itu. Oke, yang selanjutnya adalah penyebaran virus corona ini dapat melalui kita tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet. Ya, jadi ketika ada orang yang batuk, para penyintas atau orang yang terinfeksi COVID-19 ini dia batuk, kita tidak sengaja menghirup, ya, itu juga kita berpotensi untuk terpapar daripada COVID-19 itu sendiri. Yang kedua adalah ketika kita memegang hidung dan mulut. Jadi ketika kita di tempat umum, kita tidak tahu di situ ada droplet daripada para orang-orang yang terinfeksi COVID-19 atau penyintas COVID-19. Kita pegang, kita tidak sengaja memegang karena virus ini kan entah itu di tempat umum, bahkan di uang atau di belanjaan atau dimanapun dia bisa menempel di situ. Jadi ketika kita pegang lalu kita tidak mencuci tangan terlebih dahulu, lalu kita langsung saja memegang hidung dan mulut, itu juga berpotensi kita terinfeksi COVID-19. Yang ketiga adalah ketika kita melakukan kontak erat. Jadi ketika ada orang yang terinfeksi COVID-19 lalu kita kontak erat dengan dia, kita ngobrol-ngobrol atau mungkin ngopi bareng gitu ya. Jadi kita tidak tahu nih dia penyintas COVID-19, lalu kita ngopi bareng, ngobrol bareng dan sebagainya. Itu juga kita berpotensi untuk terpapar atau terinfeksi COVID-19 itu sendiri. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami gejala-gejala umum tadi atau gejala-gejala penyerta tadi? Maka hal yang bisa kita lakukan untuk mendiagnosis apakah kita terinfeksi atau tidak COVID-19 itu bisa kita lakukan dengan beberapa tes. Yang pertama adalah kita kenal dengan rapid test, ya. Jadi rapid test. Yang kedua adalah rapid antigen, jadi rapid antigen. Yang ketiga adalah swab atau tes PCR. Yang selanjutnya adalah CT scan, ya. Kita lihat di paru-paru seperti itu. Yang selanjutnya adalah dan tes darah lengkap untuk memeriksa kadar sel darah putih dan C reaktif protein. Jadi ini semua bisa dilakukan ke laboratorium kesehatan atau bisa menghubungi dokter atau klinik setempat untuk melakukan tes atau pengujian apakah kita salah satu atau yang infeksi COVID-19. Jadi untuk keamanan bersama, jadi kita perlu ketika kita mengalami gejala umum tadi atau mengalami gejala penyerta tadi, alangkah baiknya sebagai preventif untuk keluarga dan masyarakat umum pada umumnya kita melakukan tes-tes yang disebutkan itu tadi. Jadi cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan mohon maaf, monggo kalau mau ditambahkan atau mau ada masukan kritik saya sangat berterima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.